Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel dari Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari animenya. Video ini juga kelanjutan dari video yang sebelumnya, yang dimana Kain itu menjemput sang gadis suci untuk pergi ke kerajaan Esford. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu membantu para pengawal prajurit kesatria suci untuk membantu penyerangan yang dilakukan oleh para monster karena adanya dengan dupa pemanggil monster. Nah, terus si gadis suci itu dibawalah ke kerajaan Esford ya. Rombongan kereta pengawalan Sein telah tiba di ibu kota. Dua orang Royal Knight yang ditugaskan mengawal Kain telah kembali terlebih dahulu ke ibu kota dan melaporkan hal itu sehari sebelumnya. Ketika kereta menyusuri ibu kota, sejumlah penduduk membanjiri lintasan yang dilalui sampai para prajurit kewalahan mengatasi hal tersebut. Kain dan Silk sangat terkejut melihat antusias para penduduk itu untuk menemui sang Sein. Silk menganggap andai saja itu adalah sambutan untuk pernikahannya dengan Kain, tapi itu untuk sang Sein. Kain hanya mampu tersenyum pahit dengan khayalan Silk yang sangat tidak terduga. Kereta pun terus berjalan menembus kerumunan warga dan kemudian menyusuri distrik bangsawan, lalu akhirnya sampai di istana. Kain turun dari kereta lalu ikut bergabung dengan barisan para bangsawan yang menyambut kedatangan sang Sein di halaman istana. Sang Sein mengenakan pakaian serba putih yang berhiaskan emas turun dari kereta dengan dipandu oleh pelayan pribadinya. Kain telah bersamanya selama beberapa hari itu, jadi ia tidak terlalu memperdulikannya. Namun para bangsawan lain yang baru pertama kali menyaksikan itu terpana dengan keindahan di hadapan mereka. Banyak di antara para bangsawan yang menggumamkan hal senada. Dan yang pertama kali menyapa Sein itu adalah Bishop Kerajaan Esford dan kemudian memandu Sein tersebut. Lalu Kain dan bangsawan lain pun mengikuti di belakangnya. Lalu sang Sein dan Bishop itu menuju ke ruang tunggu, sedangkan Kain dan para bangsawan kelas bawah menuju ke tempat audiensi. Yang menyambut Sein di halaman adalah para bangsawan kelas bawah seperti Viscount, sedangkan para bangsawan kelas atas sudah menunggu di ruang audiensi. Lalu Kain ikut berbaris di barisan para Viscount. Lalu keluarga kerajaan pun masuk dan raja duduk di singgasananya. Setelah membawa acara memberi aba-aba, pintu pun terbuka dan Sein masuk ke dalam ruangan didampingi oleh Bishop. Mereka berdua berhenti di depan singgasana lalu kemudian berlutut serta menundukkan kepalanya, dan ada beberapa panjat doa lah. Semua orang yang mengikuti. Lalu raja mengucapkan terima kasihnya kepada Hinata karena telah mau datang ke kerajaannya. Hinata pun membalas ucapan sang raja dengan senang hati. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Kain karena telah menyelamatkannya. Sein itu pun tersenyum dengan tulus kepada sang raja. Raja pun mengangguk mendengar perkataan itu dan berbisik kepada Perdana Menteri Magna. Dan kemudian Magna pun melanjutkan perkataan sang raja dan langsung memanggil Kain untuk maju. Kain pun kaget karena tiba-tiba dipanggil. Lalu Kain pun keluar dari barisan dan menuju ke sebelah Bishop, lalu kemudian ikut berlutut dan menundukkan wajahnya. Kain pun bangkit di hadapan sang raja. Di sini raja mau memberi hadiah karena tugasnya selesai, ditambah dia membantu sang Sein juga. Jadi raja pun menyuruh Kain untuk ikut bersamanya. Namun sebelum itu raja pun menyuruh audiens untuk kembali ke tempat mereka karena Hinata juga harus istirahat. Dan Kain pun dengan raja pergi ke tempat lain. Setelah menunggu beberapa waktu, masuklah sang raja, Perdana Menteri Magna, Duke Eric, dan Wakil Komandan Royal Knight si Daim. Lalu sang raja mau mendengar penjelasan Kain tentang kejadian yang ia dengar dari para ksatria tentang Sein Hinata. Kain menjelaskan semuanya.
tentang perselisihan antara fraksi Shen dan fraksi Paus tentang adanya rencana untuk menghabisi nyawa sang Shen secara diam-diam di kerajaan Esford. Ia juga menceritakan tentang bahan makanan yang diracuni dan adanya dupa pengumpul monster di antara dupa yang mereka gunakan. Kain menjelaskan semuanya secara berurutan dan sangat-sangat jelas. Sang raja pun mengerti, lalu dia pun memberikan hadiah 10 koin platinum kelas atas kerja kerasnya dalam membantu Shen dan juga melindungi Silk. Lalu kemudian raja pun berniat mengumumkan pertunangannya. Celestia menanyainya terus kapan sang raja akan mengumumkannya, dan karena raja belum mengumumkannya, banyak permintaan pertemuan perjodohan untuk Kain dari para bangsawan di negeri tersebut. Informasi tentang Kain yang berhasil mengembangkan kota Drintel yang penuh masalah itu dalam waktu singkat telah menyebar. Perdana Menteri Magna menyetujui pernyataan sang raja dan ia pun mengangguk. Sang raja pun memberi tugas ke Kain lagi untuk mengawal Hinata selama ada di kerajaan Esford, dan setelah tugas itu berakhir baru dia akan mengumumkan pertunangannya dengan Teles dan Silk. Setelah itu ia pun kembali ke mansionnya. Setelah menyapa Colin dan Sylvia, ia masuk ke ruang kerjanya. Ketika ia memeriksa dokumen dan surat-surat, ternyata memang banyak undangan untuk pertemuan perjodohan. Di dalam surat itu kebanyakan disertakan lukisan putri mereka di atas kanvas, karena di dunia tersebut belum ada istilah kata foto. Jadi mereka meminta orang lain untuk melukis dan mengirimkan hasilnya kepada calon yang dituju. Jika calon itu menyetujuinya, maka dilakukanlah pertemuan perjodohan. Colin bahkan menjelaskan bahwa kebanyakan putri yang datang itu sangat berbeda dengan apa yang ada dalam lukisan. Kain pun memutuskan dalam hatinya untuk memperkenalkan foto pada suatu saat nanti. Ia lalu melanjutkan memeriksa dokumen yang sudah disusun oleh Colin. Besok adalah jadwal Kain untuk memandu sang Shen berkeliling di ibu kota. Pertama-tama mereka akan ke gereja, lalu mengunjungi benteng kota. Karena ia tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh fraksi Paus nantinya, ia tak bisa membiarkan dirinya lengah sedikit pun. Di pagi hari, Kain meninggalkan mansionnya dan menuju ke istana kerajaan dengan menggunakan kereta. Kali ini yang akan digunakan untuk memandu Shen adalah kereta milik Kain pribadi. Pada awalnya para pengawal yang diutus oleh fraksi Pop itu menolaknya. Namun berkat pertimbangan yang diberikan oleh Perdana Menteri Magna, ia pun akhirnya mau menerima. Sebagai Perdana Menteri, ia juga tak bisa membiarkan pembunuhan Shen terjadi di kerajaan tersebut. Itu adalah keputusan sang Perdana Menteri yang sudah mengetahui identitas Kain sebenarnya. Kain pun memberhentikan keretanya di dekat pintu masuk istana dan bersiaga. Tak lama pintu gerbang pun terbuka dan Shen berserta Silk pun keluar. Bishop sudah kembali ke gereja dan mempersiapkan diri untuk kunjungan hari itu. Para pengawal Shen itu memang setuju tentang keretanya, tapi mereka bersikeras untuk ikut dan akhirnya diputuskan baik kerajaan maupun pengawal masing-masing memberikan 2 orang untuk ikut dalam kunjungan tersebut. Bahkan jika mereka mengumpulkan 1000 orang pengawal, mereka bukanlah tandingan bagi Kain. Bagi Kain yang sudah menjadi setengah dewa, kemampuan senjata serta kemampuan sihirnya bukanlah tandingan makhluk hidup yang ada di dunia tersebut. Ketika Kain sedang menunggu di luar kereta, Shen itu pun muncul bersama dengan pelayan pribadinya. Kain pun memandunya untuk naik ke dalam kereta, lalu kereta pun berangkat menuju ke gereja. Gak lama berlalu mereka pun sampai. Kain dan Shen dibimbing oleh suster yang ada di bagian resepsionis untuk masuk ke ruang altar. Di sana Bishop sudah menunggu. Shen berjalan menuju altar, ia menatap Kain dan mengajaknya untuk ikut. Kain mengikuti ajakan itu dan berlutut di sebelah Shen, dan mereka mulai berdoa, dan seperti biasanya pandangan Kain pun langsung memutih. Ketika ia sadar, sudah ada sebuah meja besar di hadapannya dan ketujuh dewa itu sudah duduk di sana. Ia sedikit tersenyum melihat pemandangan yang sudah biasa tersebut. Ia pun membungkuk dan kemudian menyapanya. Lalu sang dewa pun menyapa Kain. Lalu dewa pun menyuruh untuk mereka berdua untuk segera duduk. Mendengar kata berdua, Kain kaget. Lalu dia pun menoleh ke belakang dan ternyata Hinata juga ikut bertemu dengan para dewa. Shen yang tadinya ada di sampingnya sedang berdoa, kini sedang berusaha berdiri dalam keadaan setengah sadar. Kain pun berteriak, "Lah, kok kamu ada di sini juga?"
Ya, suara kain pun menggema di dunia para dewa. Hinata sang Shen merasa kebingungan dengan dunia yang tiba-tiba menjadi serba putih. Apa boleh buat, ia yang seharusnya sedang berdoa di altar gereja tiba-tiba dipindahkan ke dunia para dewa. Kain pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Hinata akan dapat datang ke dunia ini sama seperti dirinya. Lime, sang dewa kehidupan, berbicara kepada Hinata dengan suara yang lembut. Hinata yang hanya bisa mendengar suara Lime, dia jadi terkejut. Hinata mengenal suara itu. Ia terkejut melihat ke arah datangnya suara. Itu adalah suara dari petunjuk dewa yang terkadang muncul ketika ia sedang berdoa di altar. Ketika ia menyadari sosok di hadapannya adalah para dewa, ia refleks langsung berlutut. Kain berbicara pada Hinata. Hinata mengangkat wajahnya dan setelah memastikan sosok itu adalah Kain, wajahnya pun menjadi tenang. Sambil merasa gugup, ia duduk di samping Kain. Kain sudah datang ke dunia dewa ini beberapa kali, namun melihat ekspresi para dewa yang sedikit kaku, ia penasaran dengan apa yang terjadi. Jadi ia ikut mendengarkan perkataan Lime dengan seksama. Lime pun berbicara ke Hinata selama perjalanan kunjungan tersebut. Mungkin berkali-kali nyawanya akan dalam bahaya. Saat itu terjadi, kamu bisa mengandalkan Kain ini untuk menyelamatkanmu. Itu yang dikatakan oleh Lime ke Hinata. Lalu Lime ingin berbicara berdua dengan Hinata, dan Lime pun menyeret Hinata ke tempat lain. Sedangkan Kain tetap berbicara dengan dewa lain. Salah satu dewa menanyakan tentang bagaimana perkembangan sihir Kain. Kain tidak bisa menjawabnya dan dia pun hanya tersenyum pahit. Kain telah diberikan Divine Protection level 10. Bagi manusia, sihir-sihir itu mungkin di luar nalar. Namun bagi Reno, itu hanyalah sesuatu yang menghibur. Reno ini kalau nggak salah dewa sihir ya. Lalu Kain pun nyeletuk dan mengatakan ternyata sihir di dunianya tidak ada yang istimewa, hanya gitu-gitu aja. Kain ngomong begitu karena sebelum bereinkarnasi ternyata dia adalah penggila novel dan komik. Jadi di bayangannya tuh jelas lebih fantastis gitu. Mendengar itu, sang dewa sihir Reno pun tersenyum pahit dan dia pun mengeluarkan sebuah buku dari balik jubah hitamnya lalu meletakkannya di atas meja. Buku itu setebal sekitar 10 cm dengan sampul berwarna hitam pekat. Kain kaget melihat bukunya karena itu adalah buku sihir yang digunakan oleh para dewa. Di dunia manusia menyebutnya dengan Divine Class. Namun tergantung dari penggunaannya, itu bisa menjadi bencana yang tak terkirakan, atau penyelamat, tergantung orang yang menggunakannya. Mata Kain pun berbinar melihat buku sihir Divine Class. Tak dapat disangkal, benda di hadapannya merupakan buku sihir yang ada di dunia puncak segala sihir yang ada di dunia tersebut. Sang dewa berpesan untuk berhati-hati dalam penggunaan sihir tersebut. Lalu Kain pun memeluk buku itu di dadanya dan tersenyum dengan puas. Tak lama kemudian Lime dan Hinata pun kembali. Namun di sini wajah Hinata memerah. Yah, kalian pasti tahulah kenapa ya. Hinata pun duduk di sebelah Kain. Lalu Zenom pun berbicara kepada Kain dengan wajah yang agak tidak nyaman. Maaf menunjukkanmu sisi memalukanku. Kain, kekuatanmu kini sudah sampai ke wilayah para dewa. Namun itu masih belum cukup. Jadi jangan sampai latihanmu kendor. Dan lagi, akulah yang terkuat. Itulah yang dikatakan Zenom kepada randomnya. Maksudnya dengan randomnya dia ngomong begitu tuh. Lalu setelah itu Lime pun menyuruh Hinata dan Kain untuk kembali. Bersamaan dengan perkataan Lime, pemandangan pun menjadi memutih dan ketika cahaya itu menghilang, ia sudah kembali ke gereja. Setelah meninggalkan altar, mereka memutuskan untuk meminjam ruang pertemuan dan Hinata pun memanggil suster. Suster itu pun sangat senang dimintai tolong oleh Saint yang sangat ia kagumi dan mengantar mereka dengan penuh semangat. Meskipun ia berjalan belakangnya, ia tampak seperti berjalan dengan melompat-lompat kegirangan. Kain dan Hinata duduk berhadapan dan suster pun menyiapkan teh lalu menyajikannya di hadapan mereka, kemudian membungkuk dan meninggalkan ruangan. Setelah memastikan dengan skill search bahwa suster itu telah pergi, Kain pun mulai berbicara. Kain menanyakan apakah Hinata bisa melihat hantu. Bukan ding, maksudnya bisa melihat status Kain yang setengah dewa. Hanya beberapa orang yang mengetahui kalau Kain adalah utusan para dewa. Jika orang lain dapat melihat kalau dia adalah seorang utusan, itu akan menjadi masalah besar. Hinata pun menjawab bahwa dia juga kurang tahu. Namun dari sudut pandangnya, Kain memancarkan aura suci, jadi dia langsung mengerti.
Jika bishop di kerajaan tidak menyadarinya, hanya paus yang dapat menyadarinya. Tapi itu juga pernyataan yang ragu-ragu dari Hinata. Mendengar perkataannya, Kain menghela napas lega. Tidak mungkin ia bertemu dengan paus kecuali ia pergi ke kerajaan Marineford. Mereka pun terus melanjutkan perbincangan selama sekitar 30 menit, lalu kemudian meninggalkan gereja. Kapten pengawal itu pun menyambut di luar gereja dengan wajah galaknya. Pengawal itu terus menatap Hinata dengan penuh kebencian. Ia khawatir jika ada informasi yang bocor dari Hinata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pengawal dari faksi paus ini ingin membunuh sang Saint. Tak lama setelah itu Hinata langsung naik ke kereta bersama Kain. Setelah keduanya masuk ke dalam kereta, sang kapten itu memasang ekspresi kebencian yang amat dalam. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Cukup pendek untuk durasinya. Di video selanjutnya akan ada penyerangan kepada gadis suci. Jadi dinantikan aja ya pada hari Rabu nanti. Dah, sampai di sini dulu dan see you.